I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Saya mengajak untuk merenungkan tema pada bulan ini, yaitu satu drop di laut itu sangat berarti bagi ocean, ya. Intinya bahwa ocean itu tidak mungkin ada tanpa satu drop air yang mengisi semua samudra. Dan satu tetesan itu adalah semua ciptaan. Dan saya membayangkan setiap tetesan itu, baik yang tetesan kecil maupun besar, semua sama. Karena semua punya arti dalam arti partisipasi dalam karya penciptaan dan juga karya penyelamatan. Maka tema malam ini yang saya tawarkan adalah ambil bagian dalam dahaga Kristus yang menyelamatkan. Tadi ada kalimatnya kurang, tapi tidak apa-apa, sama saja. Mari kita coba merenungkan sebenarnya ambil bagian dalam dahaga Yesus itu kan kembali semua kepada seluruh hidup Yesus, seluruh sengsaranya, seluruh
perjuangannya sampai taat mati di kayu salib dan kebangkitannya, dan seterusnya kenaikannya, dan sekarang kita berkat karya keselamatan itu, kita ada di sini juga dalam rangka ambil bagian dalam dahaga Yesus. Dahaga Yesus tiada lain adalah semakin banyak orang menyadari dirinya sebagai ciptaan Allah. Beberapa waktu lalu saya mengajak untuk merenungkan apa anugerah terbesar yang kita miliki atau terima dari Allah. Kita diciptakan sebagai manusia dan manusia yang bebas. Manusia yang bebas adalah manusia yang selalu mencari Allah. Karena untuk itulah kebebasan Allah anugerahkan kepada manusia, dan Allah juga menghendaki manusia memilih Allah. Kalau kita mencoba memahami manusia adalah manusia yang diciptakan dengan kebebasannya mengambil keputusan setiap hari untuk memilih Allah, maka memutuskan memilih Allah itu adalah juga suatu partisipasi, ambil bagian. Dan bagaimana kita dapat mengambil bagian dalam putusan memilih Allah? Karena Kristus. Karena kita punya kejelasannya di sana. Dan itulah yang Ibu Teresa dari Kalkuta, dan Pak Suster, dan semua yang terinspirasi dan termotivasi oleh spiritualitas Aetos, karena Kristuslah kita menjadi jelas dalam ambil bagian. Kita tidak ambil bagian dengan idenya sendiri-sendiri, kita tidak mengambil bagian dengan egonya sendiri-sendiri, tapi kita ambil bagian dalam dahaga Yesus. Kita sendiri sebagai manusia mempunyai dahaga. Saya yakin Oma Clara itu pasti juga punya dahaga. Ibu Koni juga. Lalu semua yang ada di sini juga punya dahaga. Tetapi kita menyerahkan dahaga itu dalam dahaga Yesus. Kali lalu kita mendapat kunjungan Suster Mercy, dan Suster juga datang ke tempat kami di Wisma. Saya sendiri tidak dapat hadir karena juga memberi retret. Tapi saya ketemu di tempatnya Ibu Sinta. Yang saya dengar dari semua mahasiswa dan Romo Rudi Muga yang satu rumah dengan saya, ketika melihat Mercy, cool ya. Mereka bilang, Suster Mercy itu enak dan kelihatannya tuh tenang gitu loh. Dan waktu dia sharing tentang Aetos, dia sedikit meneteskan air mata ya katanya ya. Dan mereka juga menemukan bagaimana Aetos itu ada jiwa dari kita semua, gitu. Tidak hanya para misionaris charity, tapi kita semua. Ketika kita merenungkan dahaga Yesus, maka kita melihat bagaimana kesetiaan Yesus sampai mati di kayu salib. Dan ini yang mau saya share dalam bahan hari ini. Sebenarnya sudah berkali-kali juga saya menggunakannya, tapi dalam konteks hari ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu untuk merenungkan kembali. Ini adalah bahan yang saya tawarkan pada saat penutupan Oktidum ya, Paskah kemarin. Kematian Kristus suatu kebebasan dalam kesetiaan. Kematian Kristus suatu bentuk kebebasan dalam kesetiaan dan ketaatan untuk melaksanakan kehendak Bapa. Sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kematian Kristus adalah suatu bentuk kebebasan dalam memilih Allah, melaksanakan kehendak Bapa. Maka di sini kalau kita merenungkan partisipasi dalam dahaga Yesus, tiada lain adalah kita punya kejelasan kepada siapa kita melangkah dan menuju. Tujuannya adalah kepada Allah sendiri. Bahkan sampai kematian kita pun memuliakan Tuhan. Maka di sini Bapak Ibu,
mengikuti atau ambil bagian dalam dahaga Yesus berarti juga kita bisa pahami hidup kita dan kematian kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana bentuknya itu? Dalam hidup kita mengikuti teladan Yesus sampai kita mengambil dahaganya. Lalu dalam mati bagaimana kita juga taat seperti Yesus dengan setia dan taat melaksanakan kehendak Bapa. Maka di sini hidup dan mati adalah suatu dinamika iman, di mana orang tahu kemana tujuannya dan orang memahami bagaimana dia melangkah, dan akhirnya orang memperjuangkan sampai pada titik akhir semua itu adalah sama, yaitu kemuliaan Tuhan. Maka di sini kita semakin mencoba merumuskan tujuan itu manusia diciptakan apa, yaitu semuanya, baik hidup maupun mati, semuanya adalah untuk menghormati dan mengabdi Allah. Karena itu yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu adalah Allah, tapi dengan bagaimana kita mengalami itu, dengan menghormati Tuhan, dengan merayakan Tuhan, dengan memuliakan Tuhan, lewat apa? Lewat secara konkret ambil bagian dalam dahaga Yesus. Ini yang saya temukan di dalam konteks tema Mutiara bulan ini. Kita adalah satu drop tetesan air yang ada di dalam ocean, samudra. Samudra itu adalah seluruh karya penciptaan Tuhan. Dan disitulah kita menyadari kita itu bagian dari karya besar, tapi sekaligus juga kita tidak mungkin terlepas dari bagian itu kalau kita tidak mengikuti Yesus. Kalau kita tidak mengikuti Yesus, maka kita akan terlepas. Tapi kalau kita mengikuti Yesus, maka kita selalu menyadari akan pentingnya bagian itu, baik kecil maupun besar. Maka di sini kalau kita menyadari tujuan kita adalah terus mengarah kepada Allah dan misinya adalah mengikuti Tuhan dalam dahaganya, maka di sini bagaimana mengikuti dahaga Tuhan, semua itu adalah sarana. Jadi dahaga Tuhan itu bukan tujuan. Yesus itu haus bukan tujuan. Tapi Yesus itu memuliakan Tuhan. Maka di sana dengan ambil bagian dalam dahaga Yesus, kita menjadi jelas bahwa dahaga yang kita pilih adalah dahaga Tuhan yang membawa semua memuliakan Allah. Mengapa saya mencoba melihatnya demikian? Dahaga kita belum tentu memuliakan Tuhan. Karena dahaga kita itu penuh dengan segala macam konflik kepentingan dan juga banyak hal yang membuat kita kadang-kadang tidak seimbang. Santo Ignatius mengatakan dalam latihan rohani, bisa saja awalnya baik, tapi dalam proses ternyata kita mengalami semakin tergerus oleh berbagai macam kepentingan, sampai akhirnya juga jelas sekali tidak mengarah kepada Tuhan. Maka dalam kita menemukan apakah sungguh aku mengikuti dahaga Tuhan atau ambil bagian dalam dahaga Tuhan, kita akan melihat kemana kita dituntun dan kemana kita berakhir. Ketika itu berakhir dalam damai dan Allah dimuliakan, maka kita mengikuti dahaga Yesus. Tetapi ketika kita mengejar kemuliaan diri sendiri dan membiarkan diri dalam keadaan tidak damai, dalam chaos, dalam ketidakteraturan, maka itu bukan dahaga Yesus. Karena itu, manusia harus mempergunakannya, dahaganya, supaya dia dapat masuk dalam dahaga Yesus. Kita perlu dahaga, Bapak Ibu. Kalau tidak, kita tidak pernah bisa hidup secara wajar. Kita punya keinginan, kita punya kerinduan, kita punya nafsu juga tentunya. Tetapi bagaimana itu kita gunakan untuk ketemu dengan dahaga Yesus. Tidak mungkin menemukan dahaga Yesus kalau kita tidak menemukan dahaga sendiri. Tetapi ketika kita menemukan dahaga sendiri, itu bukan menjadi tujuan, tapi sarana untuk sampai kepada dahaga Yesus. Dan dahaga Yesus pun juga adalah sarana untuk semakin memuliakan Allah Bapa. Maka di sini saya mau mengganti kata barang-barang, ya.
Karena itu manusia harus mempergunakan dahaganya sejauh itu menolong untuk mencapai dahaga Yesus, dan harus melepaskan diri dari dahaganya sejauh itu merintangi dirinya untuk mengalami dahaga Yesus. Maka dalam satu tahap, dahaga Yesus menjadi tujuan kita. Sekalipun itu pada akhirnya adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Tapi bagi kita jelas, tujuan kita adalah dahaga Yesus, sarananya adalah dahaga kita sendiri. Maka dalam poin ketiga, Santo Ignatius juga mengatakan, bagaimana kita mengetahui apakah kita sungguh mengarah kepada tujuan yaitu dahaga Yesus dan melihat dahaga kita adalah sarana? Mari kita lihat, apakah kita memilih satu lebih daripada yang lain. Bila itu demikian, maka kita masih dalam yang namanya keterikatan secara batin. Kita belum bebas. Maka dari itu kita perlu tidak memilih kesehatan lebih daripada sakit. Dan seterusnya, yang paling utama adalah yang kita inginkan dan yang kita pilih melulu apa yang lebih membawa kepada dahaga Yesus. Datang kepada dahaga Yesus, kita semakin menemukan tujuan kita diciptakan, yaitu memuliakan Allah. Maka di sini besar sekali pentingnya merenungkan dahaga Yesus. Dahaga Yesus itu membawa kita kepada suatu pengalaman misteri iman yang sangat dalam, yaitu sukacita rohani. Sekalipun kita dalam kekurangan secara manusiawi, sekalipun kita dalam penderitaan secara manusiawi, tapi hati kita dipenuhi dengan rahmat sukacita yang dari Allah, karena itulah yang membawa kita kepada suatu kepenuhan sebagai manusia yang bebas, yaitu manusia yang memuliakan Tuhan. Mari kita melihat kembali video ini yang pernah juga kita tonton. Mari kita lihat apa itu misteri cinta sukacita dalam konteks relasi kita dengan Tuhan. Joy. That is the mystery of love. If you are in love, then you are full of joy. If we accept the good news that God loves us, joy. That is the mystery of love. If you are in love, then you are full of joy. If we accept the good news that God loves us, that we are somebody very special to Him, that in tenderness and love He has created us, He has loved us, He keeps us alive and all that. Tenderness and love, that is the reason of all joy. And that's what Jesus came, that my joy may be yours. Sampai di sini saja. Pada bagian yang terakhir tadi, Ibu Teresa mengatakan, my joy is yours, ya. Sukacitaku menjadi milikmu. Saya mau mencoba melihatnya dari satu peristiwa ini, Bapak Ibu. Mari kita lihat pengalaman kita ketika menemukan kegembiraan atau sukacita berjumpa dengan orang yang sungguh kita nanti-nantikan, ya. Entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu cucu atau siapapun, ya. Kita menantikannya dengan penuh harapan, atau sahabat, ya, tetangga yang juga kita rindukan kedatangannya. Dan di situ kita masih melihat antara kegembiraan manusiawi dengan kegembiraan ilahi itu masih susah untuk dilihat secara jeli, ya. Apakah ini juga yang sesuatu yang aku minta-minta atau sesuatu yang sesungguhnya dianugerahi oleh Tuhan sebagai sukacita sepenuhnya bukan karena usaha manusia. Mungkin kalau kita sedang menantikan orang yang kita kunjungi, kita sudah menyiapkan semuanya, ya Bapak Ibu, ya, makanan, minuman, semuanya. Karena kita ingin menyambut orang itu dengan sukacita. Kita ingin orang itu juga gembira, sukacita, ya.
Tapi tidak jarang juga yang kita siapkan ternyata beda. Ketika orang yang datang tidak melihatnya secara penuh, ya. Kita sudah menyiapkan hati dan semuanya, kok tanggapannya kok nggak sama gitu ya. Frekuensinya kok nggak sama gitu ya. Saya tuh mau sharing satu hal Bapak Ibu, waktu saya di novisiat, saya punya kisah yang sampai hari ini masih teringat terus. Yaitu ketika ibu saya datang ke novisiat, pada saat itu saya jaga portal. Kami biasanya kalau hari Minggu, Sabtu Minggu itu kan tidak ada yang menjaga portal. Lalu kami para novis yang menjaga, ganti-gantian. Biasanya berdua-dua. Nah, pada saat itu kok ndelalai saya yang berjaga. Lalu rule-nya adalah, kalau itu anggota keluarga sendiri, tidak boleh menyambut. Harus minta izin kepada pimpinan, yaitu Pak Romo Magister. Waktu saya tuh benar-benar ingin ketemu ya, karena juga selama setahun lebih kan nggak pernah ketemu, nggak boleh ketemu selama 2 tahun juga ya. Dan ibu juga datang ya mungkin nekat, karena bukan hari orang tua. Pokoknya dicoba-coba datang, yang penting ketemu atau enggak terserah gitu ya. Dia enggak tahu kalau saya menjaga. Mungkin harapannya ibu ketemu saya. Tapi bagi saya sebagai anaknya kaget juga kok ada ibu di situ. Ya gembira juga ya. Tapi keputusan pimpinan apa? Saya tidak boleh bertemu. Lalu waktu itu teman saya yang frater lainnya mengatakan, frater enggak boleh menemui ibu. Saya harus menyampaikan frater berhalangan. Padahal saya cuma satu tembok di sampingnya. Saya mendengar itu dengan sedih ya. Dan ketika frater yang menjaga bersama saya mengatakan, ibu tidak diizinkan untuk ketemu dengan frater Rudi, silakan titipannya kami terima saja. Ibu bawa makanan banyak. Saya yang di sampingnya mendengarkannya berbes milih. Itulah manusiawinya. Lalu ketika melihat punggungnya ibu berjalan mengarah naik bus antara waktu itu masih ada banyak bus dari Giri Sonta ke ibu kan ke Giri ke Senang Sono ya. Saya melihat langkahnya yang sendirian. Tadinya merasa gembira kok jadi sedih. Tapi di situ akhirnya saya dipanggil magister setelah itu. Frater tadi kan tahu ya tidak diizinkan untuk menemui ibu. Coba refleksikan apa yang frater alami. Wah ya itu refleksinya serba carut-marut ya, intinya antara marah dan antara tidak, ya ini ketaatan juga latihan ya. Tapi sejak itu saya menemukan bahwa itulah yang disebut, kalau saya boleh menyampaikannya, suatu ambil bagian dalam dahaga Yesus ya. Kalau sekarang saya merefleksikannya. Artinya banyak hal yang memang ambil bagian dalam dahaga Yesus tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin sesuatu yang baik belum tentu itu juga sesuatu yang harus kita miliki atau kita alami. Bahkan mungkin harus kita lepaskan. Dan saya menyadari setelah itu, memang 2 tahun di novisiat itu latihan itu. Latihan melepaskan hal-hal yang baik, tapi belum tentu baik untuk mengikuti Yesus. Mencintai orang tua itu baik, tapi lekat pada orang tua itu tidak baik. Justru dengan tidak lekat pada orang tua, menjadi bebas untuk mencintai dalam segala kondisi, bahkan ketika diminta oleh Tuhan untuk melepaskan ikatan secara manusiawi untuk sesuatu yang Tuhan utus. Ya. Dan itu yang saya alami, akhirnya bahwa bagaimana selama sekian belas tahun, selama sekian di tempat lain-lainnya, dipindah dan semuanya, tetap kita menjalin hubungan sebagai orang tua dan anak, tetapi di situ ada iman dan ada relasi sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Pernah suatu saat saya mengatakan kepada ibu tentang itu, tentang pengalaman itu. Lalu ibu banyak mengatakan, saya tahu kok, cuma saya nggak tahu kalau kamu di situ. Tapi itulah juga salah satu bentuk pengorbanan ibu untuk membawa
bahwa ini adalah pengalaman bersama. Jadi panggilan itu bukan lagi panggilan tentang saya, tapi juga panggilan orang tua yang mempersembahkan keinginan manusiawinya terhadap anaknya juga kepada Tuhan. Maka di sini kalau saya mau mengakhiri renungan malam ini, saya kembali ke PowerPoint Bapak Ibu ya. Saya ingat dengan cerita ini. Saya selalu senang dengan ceritanya Jacqueline the Dagger ini ya. Tidak tahu kenapa kok ini selalu menginspirasi ya. Ini juga sama dengan cerita Jane dari Nightmare gitu ya. Dan Nightbird ya, penyanyi yang juga menderita kanker, 3 kanker, lalu tinggal 2%, dan dia mempersembahkan sakitnya untuk Tuhan. Bersama juga Jacqueline the Dagger, dia mempersembahkan sakitnya untuk mendukung Ibu Teresa, karya-karya para suster. Ini menjadi tanda bahwa sesungguhnya semua peristiwa manusia, baik yang suka maupun duka, itu kalau dibawa kepada Tuhan menjadi sukacita, Bapak Ibu. Maka di sini sukacita bukan lagi referensinya tentang suka seperti pemahaman manusia yang dilawankan dengan duka. Sukacita di sini adalah suatu pengalaman yang sungguh dibuka oleh Allah untuk melihat sesuatu yang besar daripada manusia dapat memahaminya. Kalau kita melihat konteksnya, kakak kerabat kerja Ibu Teresa yang sakit dan menderita ini, itu kan jelas sekali bagaimana mereka mengambil penderitaan sebagai sarana untuk ambil bagian dalam dahaga Yesus. Mengambil penderitaannya, dahaganya, mereka bawa ke dalam penderitaan Yesus, ambil bagian dengan memohon supaya itu juga menjadi kekuatan bagi para suster dalam pelayanan mereka. Nah, ketika keduanya bertemu, Ibu Teresa yang melayani di tapal batas ya, yang di depan ya, di front line, lalu Jacqueline the Dagger dan para penderita itu yang ada di masing-masing tempat berdoa dan mempersembahkan deritanya. Ketika mereka bertemu dalam Tuhan, itulah sukacita, Bapak. Maka di sini sukacita ambil bagian dalam dahaga Yesus adalah mengalami Allah dalam kepenuhannya, dalam konteks masing-masing. Dan ini yang saya temukan sebagai suatu spiritualitas berbagi. Ambil bagian itu adalah sama dengan berbagi. Berbagi apa yang aku punya, baik saat ini aku sedang gembira, baik saat ini aku sedang duka, baik saat ini aku sedang bangun atau jatuh, aku berbagi cerita ini, pengalaman ini, karena lewat berbagi inilah aku pun juga berani untuk ambil bagian dalam penderitaan Tuhan dengan mempersembahkan itu. Maka kegembiraan tidak berhenti pada kegembiraan manusiawi. Karena lewat kegembiraan itu, contohnya bagaimana para suster didukung oleh dua-dua para penderita itu, mereka menemukan suatu energi melihat Yesus yang tersembunyi di balik orang-orang yang dilayani. Dan itulah kegembiraan ilahi yang mereka alami dalam perjumpaan dengan orang-orang yang mereka layani, sekaligus didukung oleh teman-teman yang sakit dan menderita lewat perjuangan mereka di tempat masing-masing. Dan inilah yang akhirnya saya sebut sebagai kembali let go dan let God. Tapi kali ini let God-nya adalah berbagi kehidupan. Let go-nya ya tetap sama, kita tidak menggunakan alasan apapun untuk melepas, karena yang kita lakukan adalah supaya semakin berbagi kehidupan, aku melepaskan hal-hal yang sifatnya membawa aku berhenti untuk ambil bagian dalam dahaga Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan satu hal. Kita tentu mengalami banyak cerita ya Bapak Ibu ya, tentang bagaimana kematian orang-orang yang kita cintai, bagaimana banyak hal yang membuat kita juga sedih. Saya baru saja juga mendengar ada seorang ibu yang saya kenal, anaknya, dan anaknya juga berjuang ya karena depresi dan semuanya, dan anak itu akhirnya bunuh diri. Setiap hari saya mendoakan anak itu karena saya kenal anak itu.
Dan setiap hari saya memohonkan jiwanya menjadi dibebaskan. Ya. Karena penderitaan itu adalah penderitaan yang semata-mata manusiawi. Bukan penderitaan yang memang membawa dia pada suatu pengalaman akan Allah. Karena kecewa, karena depresi secara manusia. Dan yang ditinggalkan pun juga sama. Maka di sini saya menemukan Bapak Ibu, ketika kita berdoa bagi siapapun, kita selalu mengingat mereka untuk terus ambil bagian dalam dahaga Yesus. Lewat dahaganya. Membawa dahaga itu pada Yesus, itulah yang membuat kita semua menjadi bebas. Kerap kita merasa dahaga, tapi kita berhenti dan terus menatapi dahaga itu sendirian. Maka salah satu tugas dari kita sebagai KKIT yang menurut hemat saya yang paling jelas adalah membawa semua orang yang menderita supaya menderita dalam derita Tuhan, bukan dalam deritanya sendiri. Karena kalau menderita dalam deritanya sendiri pasti akan berakhir kekecewaan yang membuat mereka makin tidak datang pada Tuhan. Maka salah satu concern saya sekarang adalah terus mendoakan ibu itu dan keluarganya supaya tetap percaya bahwa semua itu dapat menjadi sarana untuk semakin ambil bagian dalam karya Allah. Sekalipun itu peristiwa yang menyedihkan, tetapi semua adalah sarana kesal. Dengan keberanian kita melepaskan kelekatan manusiawi kita dan membawanya sebagai sarana. Kelekatan itu membuat kita menjadikan semua peristiwa itu sebagai tujuan dan berhenti di sana. Dan itulah yang saya sebut sebagai desolasi yang sangat dalam, yaitu ketika tidak lagi melihat tujuan yang terbesar, karena tujuannya berhenti pada kematian. Maka saya mau mengakhiri, ambil bagian dalam dahaga Yesus lewat apa yang kita lakukan, sangat membantu banyak orang terbantu untuk juga ke sana. Semakin kita juga berbagi hidup kita, entah itu waktu, tenaga, apapun namanya, kalau kita sungguh berbaginya untuk ambil bagian dalam dahaga Yesus, maka banyak orang pun akan terbantu oleh apa yang kita lakukan. Selamat melanjutkan lagi sharingnya. Pak Winadi atau Bu Rosa saya kembalikan. Mungkin saya tidak dapat ikut sharing, karena masih mau melanjutkan dengan anak-anak. Monggo Pak Win. Terima kasih. Come follow me, leave all and gather the few. Come live my life. Will you refuse? Will you refuse? Come carry me into the dark of the pole. Come be my light. Come be my love.